Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba latihan soal sumatif tengah semester genap untuk kelas 7, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan apakah A. Sumber daya, B. Sumber energi, C. Sumber pangan, atau D. Sumber daya alam. Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Sudah jelas ya, jawabannya D. Ini sih gampang, udah dari zaman SD bahwa kita hafal bahwa pengertian itu adalah sumber daya alam. Soal nomor 2. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu apakah A. Renewable and non-renewable resources, ataukah B. New and second resources, ataukah C. Primary and secondary resources, ataukah D. Semua salah. Jawaban yang tepat adalah A. Berdasarkan kelestariannya, kita tahu ada dua sumber daya alam, yaitu yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Soal nomor 3. Berikut ini adalah klasifikasi hutan berdasarkan fungsinya di Indonesia, kecuali apakah A. Hutan produksi, B. Hutan konsumsi, C. Hutan lindung, atau D. Hutan konservasi. Jawaban yang tepat adalah B. Nah, hutan di Indonesia itu ada 3, hutan produksi, lindung, dan konservasi. Tidak ada hutan konsumsi ya. Soal nomor 4. Suatu kawasan yang didedikasikan seperti habitat makhluk hidup aslinya itu disebut dengan apakah A. Suaka Marga Satwa, B. Taman Nasional, C. Cagar Alam, atau D. Taman Hutan Raya. Jawaban yang tepat adalah C. Nah, cagar alam adalah kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya yang perlu dilindungi sehingga kelangsungan hidupnya terjadi secara alami. Di sini tanpa campur tangan manusia, jadi semuanya benar-benar alami nih. Soal nomor 5. Hutan yang berfungsi untuk mencegah intrusi air laut itu disebut dengan A. Hutan produksi, B. Hutan lindung, C. Hutan konservasi, atau D. Hutan distribusi. Udah jelas ya, jawabannya B. Nah, hutan lindung itu banyak fungsinya. Mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, dan lain-lain. Jadi semua yang mencegah itu pasti adalah hutan lindung. Soal nomor 6. Di Indonesia, penggolongan barang tambang itu didasari oleh apakah A. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945, B. Peraturan Menteri, C. Undang-Undang nomor 11 tahun 1967, atau D. Peraturan Daerah. Jawaban yang tepat adalah C. Nah, ini tinggal dihafalkan nih ya. Nomor undang-undangnya, nomor 11 tahun 1967. Jangan sampai salah. Soal nomor 7. Pasangan yang tepat adalah apakah A. 1A, 2B, 3C, 4D, ataukah B. 1 dengan C, 2 dengan D, 3 dengan A, 4 dengan B, ataukah C. 1 dengan D, 2 dengan C, 3 dengan B, 4 dengan A, ataukah D. 1 dengan B, 2 dengan A, 3 dengan C, dan 4 dengan D. Jawaban yang tepat adalah C. Nah, prospeksi itu adalah kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Sedangkan eksplorasi itu untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan tersebut.
Sedangkan kalau eksploitasi, itu kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Sedangkan pengolahan itu adalah aktivitas untuk memurnikan atau meningkatkan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dengan yang tidak berharga. Soal nomor 8. Menurut J.C. Vandler, kebudayaan Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia karena dibawa oleh apakah A. Para satria, B. Keluarga kerajaan India yang melarikan diri, C. Pemuda Indonesia sendiri yang belajar agama ke India dan kembali lagi, atau D. Brahmana. Jawaban yang tepat adalah D. Nah, teori Brahmana tadi diungkapkan oleh J.C. Vandler. Menurutnya, kebudayaan Hindu-Buddha tadi dibawa oleh Brahmana. Alasan kuatnya, itu ada peninggalan kerajaan pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan bahasa Palawa. Nah, kedua bahasa itu hanya dikuasai oleh golongan Brahmana nih. Soal nomor 9. Raja Mulawarman adalah raja dari kerajaan A. Kutai, B. Tarumanegara, C. Sriwijaya, D. Majapahit. Jawaban yang tepat adalah A. Kerajaan Kutai itu terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Nah, yang pernah menjadi rajanya ada Kundungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Soal nomor 10. Kerajaan tertua di Pulau Jawa yaitu apakah A. Kutai, B. Tarumanegara, C. Sriwijaya, atau D. Majapahit. Jawaban yang tepat adalah B. Ini tinggal dihafalkan saja ya, bahwa Tarumanegara itu kerajaan tertua di Jawa. Soal nomor 11. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya yaitu A. Sanjaya, B. Ken Arok, C. Syailendra, atau D. Balaputra Dewa. Jawaban yang tepat adalah D. Kerajaan Sriwijaya itu berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini diperkirakan terletak di Palembang. Nah, raja yang terkenalnya tadi, Balaputra Dewa. Soal nomor 12. Berikut ini adalah stupa peninggalan masa Syailendra, kecuali A. Borobudur, B. Dieng, C. Mendut, atau D. Pawon. Jawaban tepat adalah B. Stupa itu peninggalan agama Buddha, sedangkan Dieng itu ada peninggalan agama Hindu ketika masa Sanjaya ya. Soal nomor 13. Istilah Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu karya terkenal dari Mpu Tantular dalam kitabnya Sutta Soma, di mana hal tersebut terjadi pada masa kerajaan A. Mataram Kuno, B. Sriwijaya, C. Majapahit, atau D. Tarumanegara. Jawaban yang tepat adalah C. Ini tinggal dihafalkan saja ya. Soal nomor 14. Berikut ini yang pernah menjadi sultan dari Kesultanan Samudra Pasai adalah apakah A. Sultan Ali Mughayat Shah, B. Sultan Iskandar Muda, C. Sultan Tenggono, atau D. Sultan Malik At-Tahir. Jawabannya adalah D. Nah, ada sultan-sultan nih yang pernah memerintah di Samudra Pasai. Ada Sultan Malik As-Soleh, Sultan Malik At-Tahir, dan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Soal nomor 15. Kesultanan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan pada masa A. Sultan Ali Mughayat Shah, B. Sultan Iskandar Muda, C. Sultan Trenggono, atau D. Sultan Malik At-Tahir. Jawabannya adalah B. Nah, Kesultanan Aceh itu mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Itu tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Soal nomor 16. Raden Patah itu merupakan pendiri
A. Kesultanan Demak, B. Kesultanan Makassar, C. Kesultanan Mataram, atau D. Kesultanan Banjar? Jawaban yang tepat adalah A. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Nah, kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah. Soal nomor 17. Panembahan Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatagama itu merupakan gelar seorang sultan yang mendirikan A. Kesultanan Demak, B. Kesultanan Makassar, C. Kesultanan Mataram, atau D. Kesultanan Banjar? Jawaban yang tepat adalah C. Kesultanan Mataram merupakan kesultanan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Nah, Sutawijaya ini menjadi Sultan Mataram pertama dan gelarnya itu Panembahan Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatagama. Soal nomor 18. Berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi produksi kecuali A. Faktor alam, B. Faktor tenaga kerja, C. Faktor modal, atau D. Faktor kebijakan pemerintah? Jawaban yang tepat adalah D. Ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi produksi, yaitu faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Tinggal dihafalkan ya. Soal nomor 19. Pelaku yang melakukan kegiatan distribusi disebut A. Produsen, B. Distributor, C. Konsumen, atau D. Semua salah. Gampang banget ya. Sudah jelas ya, jawabannya B. Distributor. Kalau ini tinggal dihafalkan aja. Soal nomor 20. Individu atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi, baik konsumsi, produksi, maupun distribusi, disebut dengan A. Produsen, B. Distributor, C. Konsumen, atau D. Semua salah. Tentu saja jawabannya D. Karena yang benar adalah pelaku ekonomi. Soal nomor 21. Permintaan yang disertai dengan daya beli, tetapi konsumen belum melakukan transaksi pembelian, itu disebut dengan A. Permintaan efektif, B. Permintaan pasar, C. Permintaan potensial, atau D. Permintaan absolut? Jawaban yang tepat adalah C. Ini tinggal dihafalkan saja pengertian dari permintaan potensial. Soal nomor 22. Berikut ini faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu A. Biaya produksi dan kemampuan ekonomi, B. Kemampuan ekonomi dan ketersediaan, C. Kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi, atau D. Semua benar? Jawaban yang tepat adalah C. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada biaya produksi, perkembangan teknologi, harapan untuk mendapatkan laba, serta juga kebijakan pemerintah. Soal nomor 23. Pasar kaget merupakan salah satu kategori pasar menurut A. Jenis barang yang diperjualbelikan, B. Waktu bertemunya penjual dan pembeli, C. Fisik pasar, atau D. Strukturnya? Jawaban yang tepat adalah B. Nah, pasar menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli, itu ada pasar kaget, harian, mingguan, bulanan, tahunan. Itu sesuai dengan waktunya ya. Soal nomor 24. Udin merupakan anak seorang kolong merat yang berdarah biru. Dia sejak lahir sudah dikenal sebagai pewaris darah biru. Hal tersebut merupakan jenis status sosial. Apakah A. Ascribed status, B. Achieved status, C. Assigned status, atau D. A born status? Jawabannya adalah A.
Ascribe status itulah status yang diperoleh melalui kelahiran. Soal nomor 25. Berikut ini pengertian assign status yang tepat, yaitu A. Status sosial yang diberikan oleh masyarakat atau karena mandat. B. Kedudukan yang dapat dicapai berdasarkan usaha seseorang. C. Status yang diperoleh melalui kelahiran. Atau D. Kedudukan yang didapat dari keberuntungan. Jawabannya adalah A. Nah, di sini ada pengertian dari assign status, achieve status, dan ascribe status. Kalian bisa hafalkan ya. Soal nomor 26. Variasi pekerjaan dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat yang dikaitkan dengan interaksi atau akibat umum dari proses interaksi sosial yang ada itu merupakan pengertian dari A. Status sosial, B. Peran sosial, C. Stratifikasi sosial, atau D. Diferensiasi sosial. Jawabannya adalah D. Nah, ini tinggal dihafalkan ya pengertian dari diferensiasi sosial menurut Surjono Sukanto. Soal nomor 27. Sistem di seluruh masyarakat yang membuat ketidaksetaraan menjadi jelas itu merupakan pengertian dari A. Status sosial, B. Peran sosial, C. Stratifikasi sosial, atau D. Diferensiasi sosial. Jawabannya adalah C. Ini tinggal dihafalkan saja ya pengertian dari stratifikasi sosial. Soal nomor 28. Stratifikasi yang tidak mengizinkan hubungan sosial antar level itu dikenal dengan A. Stratifikasi terbuka, B. Stratifikasi tertutup, C. Stratifikasi genetika, atau D. Stratifikasi semi terbuka. Ya udah jelas jawabannya B. Orang di situ udah tidak mengizinkan ya berarti tertutup. Soal nomor 29. Sistem ideal yang didasarkan pada keyakinan bahwa stratifikasi sosial adalah hasil dari usaha pribadi atau prestasi yang menentukan kedudukan sosial. Nah, itu merupakan pengertian dari A. Sistem kasta, B. Sistem kelas, C. Sistem usaha, atau D. Semua salah. Jawabannya adalah D. Karena yang benar itu adalah sistem meritokrasi. Soal nomor 30. Dan juga soal terakhir ya. Berikut ini jawaban yang tepat untuk mengisi nomor 2 dan 3 dalam sistem kasta secara berurutan, yaitu A. Brahmana dan Sudra, B. Satria dan Vaisya, C. Vaisya dan Sudra, atau D. Vaisya dan Brahmana. Jawaban yang tepat adalah B. Nah, ini tinggal dihafalkan saja nih sistem kasta yang ada di India ya. Gimana? Dari 30 soal kalian betul berapa nih? Kalau nilainya masih kurang, kalian coba pahami lagi materinya dan dicoba lagi latihan soalnya sampai nilainya bagus ya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.